Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Musaropa. Di sini saya akan menganalisis beberapa indikator. Yang pertama makroekonomi global, yang kedua makroekonomi Indonesia, dan yang ketiga yaitu saham perusahaan. Langsung saja di sini kita masuk yang ke analisis pertama, yaitu makroekonomi global. Nah, untuk menganalisis makroekonomi global di sini ada beberapa indikator penting, yaitu yang pertama manufacturing PMI atau Purchasing Manager Index, yang merupakan indikator penting yang menunjukkan kesehatan manufaktur yang diukur berdasarkan survei terhadap manajer pembelian, atau bisa dibilang seberapa banyak manajer pembelian menyetok barang di gudang. Lalu yang kedua, GDP, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Amerika secara keseluruhan, atau seberapa banyak barang yang diproduksi di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga yaitu Initial Jobless Claims, yang menunjukkan berapa banyak uang yang diklaim oleh pengangguran di Amerika. Di Amerika, pengangguran mendapatkan uang dari pemerintah untuk bantuan hidup. Sedangkan kalau kita di Indonesia, kalau kita tidak bekerja, ya kita tidak mendapatkan uang. Lalu yang keempat yaitu inflation atau PCE prices, yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Lanjut saja kita langsung ke analisis yang pertama. Nah, di sini manufacturing PMI itu dapat dikatakan baik apabila di atas 50, yang artinya barangnya terjual laku sehingga stok barang di gudang itu tidak menumpuk. Lalu manufacturing PMI di bawah 50 itu tidak baik, yang artinya barang tidak terjual laku sehingga stok barang di gudang itu menumpuk dan kemungkinan barangnya akan dijual dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya. Langsung saja kita yang ke analisis pertama, yaitu pada tahun 2021 merupakan tahun yang baik karena PMI manufakturnya itu mengalami pemulihan setelah COVID-19. Lalu tahun 2022 sampai 2023 itu merupakan tahun kurang baik karena PMI manufakturnya mengalami penurunan hingga di bawah 50. Lalu 2024 sampai 2025 ini tahunnya kurang baik juga karena manufakturing PMI-nya itu belum stabil di atas 50, yang artinya barangnya tidak terjual laku sehingga stok barang di gudang itu menumpuk yang kemungkinan akan dijual dengan harga yang lebih murah. Lalu yang kedua itu GDP. Di sini GDP-nya pada tahun 2021 itu mengalami pemulihan ekonomi setelah pandemi. Lalu pertumbuhan PDB itu terlihat stabil dengan kecepatan kecil hingga tahun 2025 sekarang. Dan PDB terakhir itu adalah 2,4% pada kuartal sebelumnya yang menunjukkan pertumbuhan bagus. Lalu yang ketiga yaitu Initial Jobless Claim, di mana pada tahun 2020 itu banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh COVID-19, di mana di sini penganggurannya sampai 5.000. Lalu pada tahun 2021 mulai berkurangnya pengangguran yang disebabkan oleh COVID-19. Tahun selanjutnya hingga tahun sekarang pengangguran mulai sedikit karena ekonomi Amerika Serikat mulai bagus. Lalu selanjutnya yaitu PCE prices atau inflasi. Pada tahun 2021 sampai 2022 itu ekonomi negara itu mulai mengalami pemulihan hingga inflasi naik. Bahkan inflasinya pernah naik hingga sampai ke 7. Lalu tahun 2023 sampai 2025 mengalami penurunan inflasi hingga di bawah 5%. Jadi lebih baik menunggu sampai normal kembali. Lalu di sini apa itu tarif Trump? Tarif Trump adalah kebijakan perdagangan berupa pengenaan BI masuk tambahan atas barang-barang impor yang diberlakukan oleh pemerintah Presiden Donald Trump sebagai bagian dari strategi America First, yang tujuan utamanya adalah melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat dari persaingan luar negeri, terutama dari China, Meksiko, dan Uni Eropa, lalu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dan menekan negara lain agar membuka pasar mereka untuk produk Amerika Serikat. Lalu apa dampak tarif Trump ke Indonesia? Yaitu penerapan tarif resiprokal sebesar 32% oleh pemerintah Amerika Serikat itu membawa tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga kebijakan ini menurunkan daya saing ekspor di pasar Amerika Serikat karena harga barang menjadi lebih mahal.
Sehingga masyarakat Amerika itu lebih baik membeli barang produksi yang dari Amerika Serikatnya daripada membeli barang dari Indonesia karena harganya lebih mahal. Lalu akibatnya permintaan terhadap produk Indonesia khususnya dari sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture diperkirakan bakal melemah. Hal ini berpotensi mengganggu neraca perdagangan nasional. Bahkan nilai tarif yang dibebankan ke Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, hingga mencapai 47%, padahal awalnya Indonesia kena tarif impor 32%. Lalu bagaimana dampak tarif Trump ke Amerika? Yaitu yang pertama pemotongan pajak besar-besaran terutama bagi perusahaan dan orang kaya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek tapi meningkatkan defisit anggaran. Lalu yang kedua itu perang dagang dengan China, meningkatkan tarif impor dan memicu ketegangan dagang berdampak pada harga barang dan rantai pasok global. Lalu yang ketiga itu pasar tenaga kerja, menurunkan regulasi yang menurut pendukungnya meningkatkan penciptaan lapangan kerja sebelum pandemi. Lalu dampak tarif Trump terhadap inflasi. Di Amerika Serikat, tarif Trump menyebabkan kenaikan harga konsumen dan ketidakpastian ekonomi, di mana masyarakat Amerika Serikat itu tidak mampu membeli barang-barang di sana karena harganya terlalu mahal. Sedangkan kalau di Indonesia itu tarif Trump meningkatkan biaya impor dan menekan pertumbuhan ekonomi. Sehingga masyarakat Amerika Serikat itu tidak mau membeli barang-barang dari Indonesia karena harganya lebih mahal. Jadi Indonesia tuh akan kehilangan sehingga di Indonesia itu mengurangi produksi barang impor. Lalu, kedua negara menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing produk di pasar global. Lalu apa itu TKDN? TKDN atau tingkat komponen dalam negeri adalah kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan produk dan jasa lokal dalam pengadaan barang atau jasa, khususnya di sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan teknologi. Lalu apa hubungannya dengan tarif Trump? Misalnya, jika karena tekanan dagang dari Amerika Serikat seperti tarif Trump, Indonesia terpaksa menghapuskan TKDN, maka itu akan berdampak cukup serius terutama pada sektor industri lokal karena mereka susah untuk bersaing dengan produk luar karena produk luarnya itu lebih murah daripada produk lokal. Lalu bagaimana jika TKDN dihapus? Yaitu industri lokal melemah karena harga barang luar negeri itu lebih murah daripada harga barang di Indonesia sehingga mereka itu sulit bersaing dan UMKM-nya terancam tutup. Lalu penganggurannya naik. Nah, karena harganya mahal dan susah bersaing dengan barang-barang luar negeri, kemungkinan besar itu barangnya tidak laku sehingga perusahaan kemungkinan akan tutup atau mengurangi produksinya sehingga dapat meningkatkan PHK di sektor industri. Lalu defisit dagang memburuk, di mana impornya naik dan ekspor stagnan sehingga neraca negatif. Lalu yang selanjutnya itu ketergantungan asing. Sektor strategis bergantung pada teknologi luar, di mana masyarakat Indonesia itu lebih bergantung pada teknologi luar yang lebih canggih dan lebih murah. Lalu kontrol ekonomi menurun, di mana pemerintah itu kehilangan alat dorong industri. Atau pemerintah itu kehilangan dukungan terhadap produk lokal di Indonesia. Lalu kesimpulan inflasi sebelum ada tarif Trump yaitu inflasi di Amerika Serikat relatif stabil dan terkendali sehingga harga barang dan jasa tidak mengalami tekanan besar dari sisi biaya impor karena perdagangan internasional masih berjalan dengan tarif yang lebih rendah. Sedangkan di Indonesia, inflasi juga cenderung stabil karena belum terkena dampak proteksionisme Amerika Serikat. Lalu gimana setelah ada inflasi? Inflasi setelah ada tarif Trump. Di Amerika, tarif Trump yang dikenakan produk terhadap produk negara lain, terutama Cina, menyebabkan kenaikan harga barang-barang impor sehingga mendorong kenaikan inflasi domestik. Lalu yang kedua, di Indonesia, tarif timbal balik dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia
Indonesia meningkatkan biaya ekspor dan impor sehingga mendorong kenaikan harga bahan baku dan konsumsi barang. Lalu kita lanjut ke analisis makroekonomi Indonesia. Nah, di sini ada beberapa indikator yaitu 12 indikator yang merupakan yang terdiri dari manufacturing PMI, inflation, jobless, FDI, loans, car sales, motorbike sales, retail sales, GDP, export growth, import growth, dan trade balance. Langsung saja kita ke manufacturing PMI-nya. Nah, di sini manufacturing PMI-nya itu di Indonesia itu di bawah 50, yang artinya barangnya tidak laku sehingga stok barang di gudang itu menumpuk yang kemungkinan akan dijual dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya. Nah, di sini di sini manufacturing PMI-nya itu tidak bagus karena di bawah 50, yaitu 46,7%. Lalu inflasi, yaitu perubahan harga barang dan jasa. Nah, inflasi yang bagus itu sesuai range inflasi yaitu 1,5% sampai 3,5%. Nah, di sini inflasinya itu sekitar 2, yang artinya inflasinya itu bagus. Karena harga barangnya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Lalu pengangguran. Nah, pengangguran yang awalnya 7.099 menjadi 8,17 ribu sehingga ini mengalami kenaikan yang artinya penganggurannya tidak baik. FDI yaitu seberapa banyak investasi perusahaan luar di Indonesia atau seberapa banyak investasi yang masuk ke Indonesia. Di sini FDI-nya itu sekitar 10, yang artinya masih banyak perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia. Dan itu menunjukkan FDI yang bagus. Loans, yaitu seberapa banyak pinjaman di Indonesia. Loans yang bagus itu tidak melebihi dari BI rate, yaitu 5,75%. Sedangkan ini loans-nya hampir 10%, yaitu di angka 7,8%, yang artinya loans-nya itu tidak bagus karena terlalu banyak pinjaman. Nah, di sini tuh yang banyak pinjaman itu yang pertama guru, yang kedua pengangguran. Lalu car sales, seberapa banyak penjualan mobil. Nah, di sini penjualan mobilnya itu min 5%, yang artinya kemampuan masyarakat untuk membeli mobil itu kurang. Jadi di sini car sales-nya tidak bagus. Jadi masyarakat tidak mampu membeli mobil. Lalu motorbike sales, yaitu seberapa banyak penjualan motor. Nah, di sini penjualan motornya juga yaitu min 7,20%, yang artinya masyarakat tidak mampu untuk membeli motor. Lalu di sini ada retail sales, yaitu seberapa banyak penjualan eceran. Di sini penjualan ecerannya yang tadinya 2% naik ke 5,5%, yang artinya itu penjualan ecerannya itu bagus karena banyak aktivitas masyarakat. Karena aktivitas masyarakat untuk membeli itu bagus, banyak. GDP. Nah, di GDP itu seberapa banyak barang yang diproduksi di Indonesia. Nah, di sini GDP-nya menunjukkan 4,87%, yang artinya barang yang diproduksi di Indonesia itu bagus sehingga mengurangi pengangguran di Indonesia. Lalu ekspornya. Nah, ekspornya ini yang tadinya 13,68% turun menjadi 3,16%, yang artinya ini dapat menurunkan GDP sehingga barang yang diproduksi di Indonesia itu berkurang. Jadi ekspornya tidak bagus. Importnya itu dari yang tadinya 2,30% menjadi 5,34%, yang artinya barang-barang dari luar, yang artinya Indonesia banyak membeli barang dari luar negeri sehingga dapat menurunkan GDP.
ini impornya tidak bagus. Lalu trade balance. Trade balance yaitu neraca perdagangan. Nah, di sini trade balance-nya 4,33%, yang artinya lebih banyak ekspor daripada impor. Nah, berarti di sini trade balance-nya itu bagus. Lalu kesimpulannya apa? Secara keseluruhan, makroekonomi Indonesia itu dapat dikatakan cukup baik, di mana inflasi, FDI, retail sales, trade balance, dan GDP-nya itu menunjukkan tren yang positif. Namun ada beberapa tantangan di mana loss-nya yang meningkat, manufacturing PMI yang menurun, car sales dan motor bike sales-nya itu menurun, pertumbuhan ekspor yang menurun, dan serta impor dan penganggurannya naik. Sehingga pemerintah itu harus waspada sehingga ekonomi Indonesia tetap terjaga. Lalu kita lanjut ke yang analisis saham. Nah, di sini saya menganalisis saham PT Terang Dunia Internasia Tbk atau UNTD. Yaitu perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi distribusi sepeda serta sepeda motor listrik dengan merek United Bike dan United E-Motor yang didirikan pada tahun 1975 dan berkantor pusat di Tangerang Selatan. Nah, perusahaan ini memasarkan kendaraannya melalui jaringan dealer di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini contoh produknya di samping. Lalu kita langsung masuk aja ke harga saham. Nah, PT ini tuh pertama kali IPO yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 dengan penawaran harga saham Rp240. Nah, dilihat dari data historis selama kurang lebih seminggu, harga sahamnya itu turun menjadi Rp204. Lalu kita lihat secara laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangannya tiap tahun itu meningkat, yang artinya perusahaannya terus tumbuh. Lalu total liabilitasnya itu tiap tahun juga meningkat, tetapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan total aset dan ekuitasnya. Lalu total ekuitasnya itu tiap tahunnya meningkat, yang artinya modalnya bertambah, yang menunjukkan keuangan perusahaan itu stabil dan tumbuh. Lalu di sini ada rasio PER dan PBV, di mana PER-nya itu 27,71, artinya sahamnya mahal karena harganya 27,71 kali lebih tinggi dari laba per saham. Secara umum, semakin tinggi PER maka semakin mahal saham dibandingkan laba. Lalu PBV-nya di sini itu 2,58, yang artinya harga sahamnya 2,58 kali lebih tinggi dari nilai buku. PBV di atas 1 menunjukkan bahwa saham tersebut dihargai lebih tinggi dari nilai ekuitasnya. Lalu kesimpulannya, PT Terang Dunia Internasia Tbk atau UNTD itu merupakan perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi keuangan, ditandai dengan peningkatan total aset, liabilitas yang terkendali, dan pertumbuhan modal yang stabil. Meski harga saham sempat menurun dalam sepekan terakhir, indikator rasio seperti PER, PBV menunjukkan bahwa saham UNTD dihargai cukup tinggi di pasar. Secara keseluruhan, UNTD adalah perusahaan yang berkembang dengan fundamental yang cukup baik, meskipun valuasi sahamnya terbilang mahal. Jadi, untuk para investor yang mau membeli saham ini, menurut saya jangan dulu, karena sahamnya 27,71 kali lebih tinggi dari laba. Sekian analisis dari saya. Terima kasih.